Cukup banyak yang meyakini bahwa kisah Isra Mi'raj seutuhnya berasal dari tiruan terhadap kisah-kisah kuno mengenai kenaikan seorang suci ke langit dalam agama-agama pra-Islam. Dan yang paling banyak disepakati adalah bahwa kisah ini berasal dari budaya Persia dengan seorang tokoh yang bernama Ardaviraf. Tuduhan ini tidak hanya berasal dari kalangan orientalis, tapi bahkan lebih gencar disebarkan oleh sebagian kaum Kristiani, yaitu mengenai kisah Isra Mi'raj yang dianggap meniru kisah Ardaviraf Namak dalam literatur agama Zoroaster. Kemiripan tersebut terletak pada cerita seorang tokoh yang naik ke langit, serta perjumpaannya dengan Tuhan, menyaksikan surga, juga neraka, dan penampakan orang-orang yang terkena azab. Nah, benarkah demikian? Selain mengungkap kemiripan kisah tersebut dengan sebagian kisah lain, video kali ini juga akan menjawab perbandingan antara kisah Isra Mi'raj dengan Ardaviraf. Jadi, mari kita bahas bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Din Islam Channel. Peristiwa Isra dan Mi'raj atau perjalanan malam adalah peristiwa yang sangat dihormati oleh umat Islam, menandai perjalanan Nabi Muhammad dari Mekah ke Yerusalem dan selanjutnya kenaikannya ke surga, menghasilkan perkembangan radikal dalam iman Islam seperti yang kita kenal sekarang. Peristiwa Mi'raj sangat penting untuk mempelajari perbandingan agama karena ceritanya menyerupai peristiwa dalam agama lain dan mitos kuno yang mungkin tidak disadari oleh orang Arab kuno. Bagaimana peristiwa Mi'raj dapat dibandingkan dengan mitos perjalanan atau kenaikan dalam agama lain? Seiring dengan Zoroastrianism, peristiwa Mi'raj Islam juga memiliki kemiripan dengan mitos Raja Babilonia, Etana, kisah kenaikan Nabi Elia atau Iyas, dan juga Henokh alias Nabi Idris. Namun, terlepas dari signifikasi spiritualnya yang unik, dalam keyakinan Islam, peristiwa Isra dan Mi'raj telah menjadi subjek kontroversi dan ketidaksepakatan di antara para ahli hukum. Menurut hadis sahih riwayat Bukhari dari Anas bin Malik, diceritakan bahwa ketika Nabi SAW berbaring di suatu daerah di Al-Hatim atau Al-Hijr, bagian dada beliau dibelah oleh seseorang yang kemudian mengeluarkan bagian hati beliau. Lalu dicuci di baskom yang terbuat dari emas yang dipenuhi dengan iman beberapa kali. Setelah proses itu selesai, Nabi mengatakan bahwa didatangkan seekor hewan tunggangan berwarna putih yang lebih kecil daripada bagal, namun lebih besar dibanding keledai. Nah, dengan menaiki hewan tunggangan yang disebut dengan burak inilah, Nabi SAW pergi ke langit, dari langit pertama hingga ketujuh, di mana di setiap langit beliau bertemu dengan arwah para nabi yang memberikan salam penghormatan kepadanya. Perjalanan pun sampai ke Sidratul Muntaha yang di dasarnya terdapat 4 buah sungai, yaitu 2 sungai batin dan 2 sungai zahir. Kemudian beliau diangkat ke Baitul Ma'mur, lalu diberi pilihan minuman, yakni 1 gelas berisi khamar, 1 gelas berisi susu, dan 1 gelas lagi berisi madu. Dan Nabi mengambil gelas yang berisi susu. Setelah itu, beliau pun mendapatkan perintah salat, yang meskipun terjadi kisah tawar-menawar jumlah waktunya, namun ketetapan pada kewajiban salat tetap pasti. Nah, beberapa hadis memberikan detail tambahan pada cerita tersebut, termasuk bahwa Nabi dalam perjalanannya melihat pemandangan dari neraka di mana orang-orang disiksa, dan dia juga melihat surga beserta penghuninya serta kebahagiaan abadi mereka. Kisah kenaikan ke langit dalam agama kuno juga terdapat dalam Zoroastrianism. Sebuah buku Persia kuno membawakan kita kisah tentang Ardaviraf yang dipilih untuk naik ke surga karena kesalehannya. Untuk membuktikan kebenaran keyakinan Zoroastrian, para pendeta Zoroastrian berdoa untuknya sampai dia tidur selama 1 tahun penuh. Beberapa terjemahan menggambarkan bahwa jiwanya terpisah sementara dari tubuhnya. Diceritakan bahwa setelah masa ketika tanah Iran diganggu oleh kehadiran agama-agama asing dan membingungkan, dia meminum anggur dan halusinogen. Setelah itu, jiwanya melakukan perjalanan ke dunia berikutnya. Perjalanannya dimulai dengan menyeberangi jembatan Sinpan atau jembatan Requitar. Dalam Zoroastrianism, ini adalah jembatan yang memisahkan yang hidup dari yang mati.
Dia kemudian dipimpin oleh Dewa Srausa dan Malaikat Adar melalui jalur bintang, jalur bulan, dan jalur matahari hingga tempat-tempat di luar alam surga. Di surga, Firaf bertemu dengan Ahura Mazda, pencipta dan satu-satunya Tuhan dalam Zoroastrianism, yang menunjukkan jiwa yang diberkati. Setiap orang digambarkan menjalani versi ideal dari kehidupan yang dia jalani di bumi, sebagai pejuang, petani, gembala, atau yang lainnya. Firaf juga belajar bahwa iman dan kebajikan terwujud dalam wujud wanita cantik, sedangkan perbuatan buruk berwujud perawan tua yang jelek. Dengan pembimbingnya, dia kemudian turun ke neraka untuk diperlihatkan penderitaan orang jahat. Setelah menyelesaikan perjalanan visionernya, Firaf diberitahu oleh Ahura Mazda bahwa keyakinan Zoroastrian adalah satu-satunya cara hidup yang benar dan harus dipertahankan, baik dalam kemakmuran maupun kesulitan. Ahura Mazda meminta Firaf untuk melayaninya sebagai utusannya, menyampaikan apa yang dilihatnya kepada orang-orang, dan memanggil mereka untuk menyembahnya. Nah, sekarang, menurut kritikus, cerita ini kemudian dimasukkan ke dalam kisah Islami Al-Mi'raj. Dasar dari argumen ini adalah bahwa teks itu berasal dari abad ketiga Masehi, sehingga yang pertama mempengaruhi yang terakhir. Dr. Walter Berardi, seorang orientalis, mengklaim bahwa seluruh bab pertama, halaman 1 hingga 20, adalah pemalsuan di hari kemudian. Dia juga adalah orang pertama yang mengklaim bahwa buku ini berasal dari tahun 300-an Masehi. Klaim dari P. G. Knox, seorang orientalis, mengatakan bahwa diketahui bahwa seluruh literatur Pahlawi ditulis dengan lambat, secara kasar, berbicara setelah penaklukan Muslim. Dan bagaimanapun, itu mentransmisikan tradisi yang sangat tua kepada kita, dari zaman Sasanida dan bahkan pra-Sasanida. Kita juga perlu berkomentar bahwa tradisi tulisan tangan di Iran tidak pernah dianggap sebagai data yang kaku, tidak dapat disentuh, dan final, dari mana teks-teks tersebut mengalami penanganan ulang berturut-turut, dan itu menimbulkan masalah kritik sastra yang perlu dipecahkan. Dalam hal apa yang menjadi perhatian kita secara khusus? Contoh yang sangat signifikan dari transmisi teks untuk literatur Pahlawi adalah buku Ardawiraz, seperti yang ditujukan oleh M. Boche dalam karya yang telah dikutip. Buku ini mengalami banyak penanganan ulang, dan dalam penyusunan akhir, pendahuluan ditulis setelah penaklukan Muslim, tetapi adaptasi teks untuk tujuan propaganda agama pada saat Mazdaisme harus ditegakkan melawan serangan Islam, tampaknya bukan yang terakhir. Fakta-fakta linguistik tertentu dengan kehadiran Persianisme yang dicirikan dengan baik membuktikan bahwa teks tersebut tampaknya masih mengalami penanganan ulang pada abad ke-10 atau ke-11, dan bahwa penyusunan akhir teks seperti itu dipertahankan untuk kita sejauh seperti yang terlihat. Seseorang dapat berbicara tentang draft akhir hingga bisa sangat terlambat. Seluruh literatur Pahlawi, termasuk buku Ardawiraz, mengalami banyak penyuntingan ulang, bahkan sampai era penaklukan Muslim, di mana kitab ini juga mengalami perubahan di masa aliran Mazdayasna sedang melawan Islam, dan berlanjut hingga abad ke-10 atau ke-11, di mana di abad inilah terakhir kalinya kitab tersebut disunting. Ardawiraz Namak, seperti banyak karya Zoroastrian, telah mengalami penyuntingan berturut-turut. Ia mengambil bentuk definitifnya pada abad ke-9 hingga ke-10 Masehi, seperti yang dapat dilihat dalam teks-teks yang sering digunakan Persiaisme, penggunaan yang dikenal sebagai ciri sastra Persia awal. M. Boche berkata, dalam bentuknya yang bertahan, itu adalah karya prosa, ditulis dengan gaya langsung yang sederhana, dan bab pengantar, menunjukkan tanggal setelah penaklukan Arab. Penyuntingan akhir ini dibuat di Pars, dan mungkin merupakan salah satu produk sastra provinsi abad ke-9 atau ke-10. Bahman, sang penerjemah Ardawiraz Namak, berkata, bab pengantar menunjukkan tanggal setelah penaklukan Arab dan tampaknya ditulis dalam Pars. Ini mungkin salah satu produk sastra provinsi abad ke-9 atau ke-10. Analisis linguistik mendukung pandangan ini. P. G. Knox mempelajari buku ini dan menyimpulkan bahwa buku ini berasal dari abad ke-9 atau ke-10. Jadi, telah ditetapkan bahwa Ardawiraz adalah rekayasa di kemudian hari untuk digunakan melawan Islam. Dan buku ini telah mengalami beberapa redaksi seperti kebanyakan literatur Pahlawi. Juga harus dicatat bahwa Al-Quran hanya menyebutkan pengangkatan ke langit dalam surat Al-Isra, dan bukan kisah tentang burak serta hewan yang nyaris seperti kuda terbang. Jadi, memang ada beberapa masalah dalam hadis mengenai Mi'raj ini.
di mana kesamaan ini sebenarnya lebih banyak kemiripannya dengan beberapa hadis terutama yang lemah, dan sama sekali tidak ada ruang penjiplakan dari Al-Quran. Rincian perjalanan yang disebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran hanya sedikit jika dibandingkan dengan banyaknya hadis. Hadis ini bagaimanapun mengandung rincian seperti sayap buruk dan poin di mana Jibril meminta Nabi Muhammad untuk memilih antara secangkir anggur dan secangkir susu yang dipegang teguh oleh banyak orang, sementara ditolak oleh yang lain, terutama Islam. Pemikir seperti Muhammad Syahrur, salah satu pendukung kepatuhan ketat terhadap Al-Quran, menyarankan bahwa hadis ini harus diambil dengan hati-hati, mencatat kemungkinan bahwa mereka menampilkan hiasan yang ditambahkan ke cerita sebagai nilai naratif, mencatat bahwa itu adalah mitos Yahudi yang menyusup masuk ke dalam budaya Islam. Jadi, kemungkinan yang lebih masuk akal adalah bahwa kisah Ardawiraf ini yang dipengaruhi oleh kisah kaum muslimin. Namun, tak bisa dipungkiri juga bahwa ada kecurigaan terhadap beberapa hadis dhaif tentang Isra Mi'raj ini, bahwa ia telah dipengaruhi oleh budaya Persia. Beberapa tafsir berpendapat bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj secara historis terpisah dan masing-masing terjadi pada waktu yang berbeda. Mereka menyimpulkan bahwa Al-Quran menyebutkan rincian Isra atau perjalanan pada ayat pertama, surah atau bab Quran dengan nama yang sama, sedangkan Mi'raj atau kenaikan hanya disebutkan dalam hadis yang dikaitkan dengan Nabi. Namun, yang lain menunjukkan bahwa ayat-ayat dalam surat An-Najm menyebutkan detail Mi'raj, yaitu di ayat ke-12 hingga ke-15-nya. Yang berdasarkan itu, mereka percaya bahwa cerita itu adalah benar, dan bahwa Rasulullah benar-benar naik ke tempat dia bertemu Tuhan. Para kritikus Islam sering merasa bahwa kisah Isra Mi'raj ini terinspirasi dari kitab Ardawiraf, naskah kuno dari Zoroaster. Namun ternyata kitab Ardawiraf mengalami pembaharuan, di mana versi akhirnya ada pada abad ke-10 Masehi. Hal itu kemungkinan terjadi di masa Ibnu Muqaffa atau Rusbih. Beliau adalah seorang Persia yang memeluk Islam. Ia merupakan salah satu orang yang menguasai berbagai sastra Arab. Maka sastra Arab dan Persia bercampur di masanya. Inspirasi Isra Mi'raj akhirnya berkembang ke seluruh dunia hingga kepada Dante Alighieri dengan karyanya yang berjudul La Divina Commedia, sebuah puisi yang terdiri dari 100 puisi dan dibagi menjadi 3 kategori, yakni neraka, api penyucian, dan surga. Jadi, inilah alasan mengapa tuduhan tersebut tidak berdasar. Ia mungkin memang memiliki kemiripan dengan beberapa kisah kuno kenaikan ke langit, tapi kemiripan tersebut hanya terdapat pada beberapa hadis saja, di mana hadis ini pun juga telah dipermasalahkan oleh umat Islam itu sendiri, dan tak ada masalah dalam teks Al-Quran. Jawabannya adalah Nabi Musa, karena dia adalah satu-satunya nabi yang diperintahkan untuk berjalan malam bersama kaumnya dalam rangka perjanjian dengan Tuhan. Makna kata Al-Masjid Al-Haram dalam Al-Quran, khususnya Al-Isra, adalah negeri yang orang-orangnya terkait perjanjian dengan Tuhan, sehingga tidak ada kaitannya dengan Masjidil Haram yang ada di Mekah, Arab Saudi. Perhatikan ayat selanjutnya. Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat, dan kami jadikan petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil pelindung selain aku. Ayat ini menunjukkan bahwa Nabi Musa baru menerima kitab Taurat setelah beliau meninggalkan Mesir. Ini juga dinyatakan dalam surat Ad-Dukhan ayat 23 yang artinya, karena itu berjalanlah dengan hamba-hambaku pada malam hari, sesungguhnya kamu akan dikejar. Sungguh urutan kisah yang sangat logis. Subhanalladzi asra bi'abdihi, Maha suci Allah yang telah memberangkatkan di malam hari terhadap hambanya minal masjidil harami ilal masjidil aqsa,
dari Al-Haram ke Masjidil Aqsa, allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-samiul alim. Mereka bertanyakan, bi'ad ini siapa? Tidak sebutkan Nabi Muhammadnya kok. Tetapi langsung setelah itu ayat yang keduanya, wa ataina Musal kitaba. Bukan Muhammad, Nabi Musa. Kemudian dua peristiwa Isra dan Mi'raj. Isra itu terjadi pada tahun kedua ba'dal bi'tsah, ay ba'da bi'tsatihi rasulan. Setelah Nabi diangkat jadi Rasul, tahun kedua itu diisrakan. Jadi surat Al-Isra ini turun pada tahun kedua setelah Nabi diangkat jadi Rasul. Adapun Mi'raj ini peristiwa yang berbeda. Terjadinya pada abad ke-11, tahun ke-11 atau 12 setelah diutus Nabi. Jadi bedanya berapa tahun? 9 tahun ya? 9 tahun bedanya. Dan suratnya An-Najm ini. Ya, ini adalah kisah Mi'raj. Dua peristiwa yang terjadi pada beda waktu 9 tahun lalu digabung menjadi satu Isra dan Mi'raj.